Pada dasarnya, AI adalah sebuah upaya untuk menciptakan mesin yang bisa berpikir layaknya manusia. Nah, pernah nggak kalian berpikir gimana sih kerja AI itu? Atau hanya mati-mati baik? Mati-mati baik ya? Nggak tahu gimana gawe AI itu kan? Nah, untuk gambaran sedikit baik, cara kerja AI itu sendiri, misalkan kalian masukkan data nih, pasti kan data kalian itu bisa berupa pertanyaan, bisa berupa perintah suara, biasa kalian ngetik atau lebih banyak pakai suara nih untuk perintah AI atau langsung masuk gambar? Ngetik ya. Lah kenapa pakai untuk perintah suara? Belum, berarti kebanyakan ngetik ya. Nah, misalkan ngetik atau perintah suara, teks atau gambar. Tapi bisa kan ngetik kan misal untuk masukkan gambar AI? Bisa ya? Nah, itu merupakan misalkan perintah kalian nih, masukkan data kalian berupa pertanyaan. Nah, prosesnya itu diolah oleh algoritma AI itu sendiri. Kemudian keluarannya itu sesuai dengan apa yang kalian minta. Entah itu kalian minta misalkan buatkan sebuah gambar, nanti keluar pun gambar. Misal buatkan sebuah catatan, keluar pun sebuah catatan. Jadi apa yang kalian minta itulah yang dikeluarkan oleh AI. Aku kirimkan link Quizizz, tahu kan Quizizz? Pasti pernah pakai kan? Nah, silakan kalian buka link Quizizz yang ibu bagikan. Kalian kerjakan 10 soal asesmen awal pengenalan apa sih tentang AI itu. Boleh silakan dikerjakan dulu. Satu soal itu ada waktunya 30 detik ya.
pendidikan interaktif. B. Sistem manajemen pembelajaran. E. Analisis data siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan. F. Penggunaan chatbot untuk membantu siswa. G. Pengembangan konten pendidikan digital. Tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Di kehidupan yang sekarang itu kita memang bergantung dengan teknologi. Cuman apalagi AI, jangan sampai AI itu mempengaruhi kita, apalagi membuat kita itu bergantung dengan AI. Nah, jadi kecerdasan artifisial telah membawa banyak manfaat dalam kehidupan kita, terutama manusia, mulai dari mempermudah pekerjaan kita sehingga meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Tadi yang telah kalian diskusikan itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang relasi, dan namun kita manusia tidak boleh terlalu bergantung kepada AI, karena teknologi hanyalah alat bantu, bukan pengganti sepenuhnya peran manusia. Jadi jangan sepenuhnya bergantung dengan AI, apalagi AI sekarang sangat mempermudah kita, apalagi untuk kalian para pelajar. Asal dikit-dikit ada soal di dulu pasti lari ke AI. Tapi jangan terlalu bergantungan. Kemudian ketergantungan berlebihan dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta tanggung jawab sosial. Artinya jika kalian kebanyakan menggunakan AI, pasti kalian itu dapat lagi berpikir secara kritis. Ada lagi untuk buntu gara-gara mati AI. Lagi kreativitas setelah di awal-awal memang dipakai AI. Itu AI sebaiknya dimanfaatkan secara bijak sebagai pendukung, sementara manusia tetap menjadi pengendali. Artinya bukan AI yang mengendali kita, tapi kita yang mengendali AI. Jadi AI hanya sebagai pendukung, sementara kita sebagai pengendali utama dalam mengambil keputusan dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Oke, baik.